Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah sekarang kita sudah berkumpul di hari siang yang bahagia ini. Jadi gua pengen masuk kuliah. Taunya gak ada dosennya. Sebab dosen gua ini kayak ada banyak kesibukannya. Tapi daripada pusing panjang lebar ngomong yang gak penting, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana caranya menghukum anak sesuai dengan ajaran Islam. Jadi kalau kita ngelihat sekitar kita ya, bahwasanya yang harus kita ketahui itu ada 3 tempat di mana anak itu dididik. Pertama, lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi 3 faktor ini kalau kita lihat sekitarnya masih banyak yang belum ngerti tentang bagaimana menghukum anak itu. Jadi ibaratnya kita tahu obatnya tapi kita gak tahu bagaimana cara menakarnya gitu. Jadi asal-asalan lah gitu. Kita tahu itu solusi yang terbaik tapi kita gak tahu caranya. Nah sekarang kalau dalam pandangan Islam biasanya ada disebut keteladanan dan pembiasaan. Jadi serta ada juga yang namanya hadiah maupun hukuman. Nah dalam memberi hukuman ini gak bisa kita main fisik aja, kayak main mukul atau mencaci maki, enggak. Padahal kalau kita ingin menghukum anak itu harus sesuai dengan apa yang dia perbuat. Misalnya jika anak itu mencoret-coret muka saudaranya, maka kita sebagai pendidik harus bisa mencoret muka anaknya supaya dia tahu konsekuensi apa yang dia perbuat. Contoh yang kedua, jika anak itu ibaratnya menumpahkan gelas yang berisi jus ke lantai, maka kita bisa menyuruh anak untuk membersihkannya sebagai pemberian hukuman atau denda atas apa yang anak kita lakukan. Jadi menghukum anak itu dia asal-asalan. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Jadi kalau dalam mendidik anak itu harus sesuai dengan apa yang dia perbuat. Dan ada alasan kenapa kita tidak boleh menghukum anak dengan pukulan fisik ataupun cacian atau hinaan. Kalian mau tahu apa sebabnya? Ya, sebabnya adalah jika kita menghukum anak dengan hinaan, ejekan, atau juga hukuman fisik sampai memukul fisik atau badan anak itu, maka anak itu bukannya semakin baik, bukan semakin benar, tapi anak itu akan semakin jahat maupun juga semakin durhaka atau makin melawan kepada kita sebagai pendidik, termasuk kepada orang tuanya. Dan juga kalau kita mau anak kita baik dan benar, maka usahakan kita perbaiki diri kita terlebih dahulu. Seperti yang di video sebelumnya, ada seorang ulama yang bernama Amru bin Utabah. Dia bilang, jika kamu ingin anakmu baik dan benar, soleh dan soleha, maka kamu harus perbaiki terlebih dahulu. Maksudnya, kata ulama Amru bin Utabah, sekali lagi ya, dari perkataan ulama yang bernama Amru bin Utabah, beliau menegaskan, kalau kita pengen anak kita baik dan benar, maka kita sebagai pendidik atau calon pendidik harus bisa dan mampu memperbaiki diri kita sebelum kita masuk dalam lingkungan pernikahan maupun menjadi orang tua. Manfaatnya apa? Kita gampang mendidik anak. Kita tahu bagaimana hukuman, bagaimana kita tahu caranya melatih dan menstimulasi aspek-aspek perkembangan anak. Biasanya ada 6 aspek ya, dari agama, moral, fisik, motorik. Ulang lagi ya, ada beberapa 6 aspek perkembangan anak usia dini. Ada agama, moral, fisik, motorik, sosial emosional, kognitif, bahasa, dan seni. Dan semoga kita sebagai calon pendidik bisa dan mampu menjadi pendidik yang baik dan benar, penuh teladan dan profesional dalam setiap bidang, termasuk dalam lingkungan keluarga. Yang ini bisa saya baikkan. Mohon maaf dan kurang tepatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.